Di dunia bisnis modern, ada satu pertanyaan krusial yang harus dijawab setiap pemimpin. Pertanyaan ini bisa jadi kunci sukses atau malah jadi beban yang menghambat. Dan pertanyaannya simple. Di mana teknologi perusahaan Anda tinggal? Anda bangun sendiri dari nol atau Anda sewa? Ini bukan cuma soal teknis, loh. Ini soal kelincahan, soal biaya, dan ujung-ujungnya soal masa depan bisnis Anda. Nah, analogi ini benar-benar kena banget. Coba deh bayangin, Anda mau nyalain lampu di kantor. Masa iya Anda bangun pembangkit listrik sendiri? Ya nggak mungkin kan? Anehnya, banyak perusahaan tanpa sadar melakukan hal yang persis sama dengan IT mereka. Mereka membangun pembangkit listrik padahal cuma butuh lampu menyala. Ini dia pergeseran mindset yang fundamental, dari memiliki aset fisik yang mahal ke menyewa kemampuan kapanpun kita butuh. Jadi intinya bukan lagi soal punya besinya, tapi soal punya kelincahan dan kemampuan untuk berkembang cepat. Jadi, coba sekarang, tanyakan ke diri sendiri. Jujur aja, sistem IT Anda saat ini itu lebih mirip benteng atau mesin jet? Kuat, kokoh, tapi kaku, mahal, dan susah banget berubah? Atau justru jadi pendorong yang bikin perusahaan Anda bisa melesat, cepat berinovasi, dan tumbuh? Yuk kita bedah sama-sama kedua pilihan ini. Oke, kita mulai dari yang paling familiar dulu ya, cara lama, cara tradisional, yaitu punya server fisik sendiri. Nah, ini yang namanya infrastruktur on-premise. Dulu ya, puluhan tahun ini satu-satunya jalan. Maksudnya semua server, storage, jaringan itu ada di gedung Anda. Fisik, tim IT internal yang ngurusin semuanya. Anda bisa lihat, bisa sentuh barangnya, kendalinya 100% di tangan Anda. Kedengarannya sih enak ya, kontrol penuh. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dan ini masalahnya. Pertama, CapEx, modal awal yang gede banget. Harus keluar uang banyak di depan. Kedua, lambat. Mau nambah server baru? Wah, siap-siap aja nunggu berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Dan yang paling bikin deg-degan, risiko fisik. Coba bayangin, listrik mati atau amit-amit banjir, habis sudah, seluruh operasi bisnis bisa berhenti total. Dan dari semua masalah tadi, lahirlah sebuah revolusi. Namanya cloud computing. Inilah perubahan paling mendasar, dari memiliki aset menjadi menyewa kapabilitas. Ajaibnya cloud itu ada di 3 pilar ini. Pertama, on demand. Butuh server, tinggal klik, dalam hitungan menit langsung jadi. Gak ada lagi tuh ceritanya nunggu lama. Kedua, elastisitas. Gampangnya gini, pas lagi ada event besar, traffic naik gila-gilaan, cloud otomatis nambahin tenaga. Pas sepi, tenaganya dikurangin lagi, otomatis. Dan yang ketiga, ini nih kuncinya, bayar sesuai pemakaian. Persis kayak bayar listrik, Anda cuma bayar apa yang Anda pakai. Gak ada lagi tuh istilahnya bayar kapasitas yang nganggur. Oke. Mungkin ngomongin server dan elastisitas masih agak abstrak ya. Gimana kalau kita ngobrolinnya pakai pizza? Yuk kita lihat analogi keren yang namanya pizza as a service. Nah, ini dia petanya. Lihat deh, makin ke kanan bagian yang harus Anda urus, yang abu-abu, makin sedikit. Dan bagian yang diurus sama penyedia layanan, yang biru, makin banyak. Ini tuh sama persis kayak kalau kita mau makan pizza. Bisa bikin sendiri dari nol, repot. Atau tinggal datang ke restoran, duduk manis, dan makan. Intinya apa? Makin sedikit urusan infrastruktur, makin banyak waktu buat fokus ke bisnis inti Anda. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang paling kiri, on-premise. Ini sama aja kayak bikin pizza sendiri dari nol. Anda harus punya dapur, oven, beli tepung, tomat, keju, semua deh. Ribet. Nah, geser sedikit ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Ini ibaratnya Anda sewa dapurnya aja. Penyedia layanan kayak AWS atau Azure itu nyediain dapur sama oven, alias server dan jaringannya. Anda tinggal bawa bahan sama resepnya, yaitu aplikasi dan data Anda. Lanjut lagi ya, berikutnya ada PaaS, Platform as a Service. Ini kayak Anda pesan paket pizza kit. Dapurnya disediain, ovennya disediain, bahan-bahannya juga disediain. Tugas Anda cuma ngeracik resep unik Anda dan masak pizzanya. Nah, yang paling kanan, yang paling gampang, itu SaaS, Software as a Service. Ini ya udah kayak makan di restoran, semuanya udah beres, Anda tinggal datang, makan. Contohnya, Gmail, Salesforce. Kita kan cuma pakai aja, nggak pusing mikirin servernya. Oke, modelnya udah jelas kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat semua pemimpin bisnis, duit. Jadi, berapa sih biaya sebenarnya dari masing-masing pilihan ini? Tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. On-premise itu modelnya CapEx, alias modal besar di awal. Beli semua di depan. Kalau cloud itu OPEX, biaya operasional bulanan yang bisa kita prediksi. Skalabilitasnya juga beda jauh. On-premise itu susah dan lambat. Cloud
instan, otomatis. Nah, ini dia intinya. Anda mengubah cara Anda belanja. Dari mengunci modal di aset fisik, jadi membayar biaya operasional yang fleksibel yang bisa naik turun sesuai kebutuhan bisnis. Tapi, tunggu dulu. Ini bagian yang sering banget orang lupakan. Biaya punya server sendiri itu kayak gunung es. Yang kelihatan di atas air itu cuma harga beli server sama softwarenya. Kelihatannya nggak seberapa. Tapi yang nggak kelihatan di bawah air itu, wih, banyak banget. Ada gaji tim IT, tagihan listrik sama AC yang bengkak, biaya keamanan gedung, dan yang paling parah, biaya kerugian kalau sistemnya mati. Nah, itu yang biayanya gede banget. Jadi kesimpulannya begini, emang tagihan cloud bulanan itu kelihatannya mahal dibanding nggak ada tagihan apa-apa kalau servernya udah dibeli. Tapi itu cuma ilusi. Coba deh dihitung dengan jujur semua biaya tersembunyinya tadi, gaji orang, listrik, risiko kalau sistem mati, baru kelihatan. Untuk jangka panjang, cloud itu seringkali jauh lebih efisien. Nah, ini pemahaman yang penting banget buat para pemimpin bisnis. Sekarang, pertanyaan sejuta umat, tapi data saya aman nggak di cloud? Nah, ini pertanyaan yang paling sering saya dengar. Yuk kita bedah mana yang mitos, mana yang realitas soal keamanan. Ada yang namanya paradoks skala. Mitosnya bilang data di cloud itu nggak aman. Kenyataannya, justru sebaliknya. Coba pikir, perusahaan raksasa kayak Amazon, Google, Microsoft, mereka punya tim keamanan cyber dan infrastruktur terbaik di dunia. Jauh lebih canggih dari yang bisa dibangun oleh kebanyakan perusahaan. Jadi pertanyaannya, lebih aman mana? Server Anda yang diurus 1-2 orang atau benteng digital yang dijaga ribuan ahli keamanan kelas dunia? Tapi bukan berarti cloud itu tanpa risiko sama sekali ya. Risikonya ada, tapi beda. Kita cuma perlu fokus ke risiko yang beneran nyata. Apa aja? Pertama, ketergantungan sama internet. Kalau internet putus, ya akses ke sistem juga putus. Kedua, vendor lock-in. Ini artinya kalau udah pakai satu penyedia cloud, mau pindah ke yang lain itu bisa susah dan mahal. Dan ketiga, kedaulatan data. Penting banget buat tahu data Anda itu disimpan di negara mana, karena hukum di sana berlaku buat data Anda. Oke, kita udah lihat plus minusnya, baik itu punya server sendiri maupun sewa di cloud. Sekarang pertanyaannya, sebagai pemimpin, gimana cara Anda mengambil keputusan yang paling pas buat bisnis Anda? Nah, diagram ini bisa jadi panduan yang praktis banget. Coba mulai dari sini. Bisnis Anda butuh apa? Butuh kecepatan, kelincahan, dan kemampuan buat tumbuh cepat? Kalau iya, jawabannya gampang. Langsung ke cloud. Biar bisa fokus ke inovasi, bukan ngurusin besi. Tapi kalau Anda ada di industri yang regulasinya super ketat atau punya data yang sangat-sangat rahasia dan butuh kontrol penuh, nah kalau begitu, on-premise masih jadi jawaban yang paling solid. Tapi, tahu nggak yang menarik? Buat kebanyakan perusahaan sekarang, jawabannya itu bukan pilih A atau B, tapi A dan B. Inilah yang namanya hybrid cloud. Dan ini tren yang lagi kuat banget. Intinya kita ambil yang terbaik dari dua dunia. Data yang paling sensitif kita simpan di server sendiri. Tapi untuk aplikasi yang butuh berkembang cepat dan lincah, kita pakai kekuatan cloud. Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan di awal. Tapi bedanya, sekarang Anda udah punya bekal. Anda udah paham soal biaya, resiko, dan peluangnya. Anda punya kerangka berpikir buat mengambil keputusan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi mana yang lebih bagus, tapi mana yang paling pas buat bisnis Anda. Jadi, masa depan seperti apa yang akan Anda bangun?